Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan kami bisa menghaturkan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah kesehatan, ketaatan, istiqomah, diberi panjang umur yang manfaat barokah dunia dan akhirat. Amin. Pada kesempatan ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, kami akan menghaturkan sesuatu yang kami beri judul betapa besarnya pelajaran dari lafal ihsanan dan lafal husnan, yang mana kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aturannya, yaitu bahwa manusia itu terlahir dari dua manusia, yaitu bapak dan ibu, yang mana orang tua sebelum lahirnya anak, betapa beratnya dalam merawat anak dalam kandungan. Kemudian setelah lahir tambah berat lagi, karena kedua orang tua harus memenuhi amanah atau melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seorang anak menjadi manusia yang baik sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya, juga menjadi manusia bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau menggunakan lafal ihsanan yang artinya berbuat baik, seperti dalam surat Al-Isra ayat 23, dan lafal husnan yang artinya berbuat baik juga, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Meskipun keduanya berarti sama atau memiliki arti yang sama, tentu maksud atau isi kandungannya berbeda atau jelas-jelas berbeda, yang mana penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Isra 23 dan surat Al-Ankabut 8. 1. Surat Al-Isra 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. 2. Surat Al-Ankabut 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Perhatikan dua kata ihsana dan
kata husna. Kedua kata tersebut artinya sama, yaitu berbuat kebaikan, namun maksudnya berbeda. Penjelasan lafal ihsana dan lafal husna. 1. Penjelasan lafal ihsana. Lafal ihsana pada surat Al-Isra ayat 23 disebut dengan al-birrul madi, yaitu berbakti kepada orang tua secara fisik seperti membiayai, memberi makan, minum, merawat, mengobati, dan lain sebagainya. 2. Penjelasan lafal husna. Lafal husna pada surat Al-Ankabut ayat 8 disebut dengan al-birrul ma'nawi, yaitu berbakti kepada orang tua secara non-fisik seperti mendoakan, mengajarkan kepadanya ilmu, memaafkan, memohonkan ampunan, mentaati, menghormati, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, mengapa Allah menggunakan lafal abawan untuk arti dalam bahasa Indonesia kedua orang tua? Ya, seolah-olah abawan itu sama dengan baban, dua pintu, yang mana orang tua itu adalah pintu surga. Kita sebagai anak harus menjaga dengan baik, jangan menyakiti orang tua, dan jangan dibuat sedih. Namun, jagalah dengan sebaik-baiknya. Di depan tadi, kami sudah menyebutkan keutamaan orang tua yang diantaranya melalui sifat husnan dan ihsanan. Apakah tidak ada keutamaan-keutamaan yang lain? Tentu masih banyak keutamaan-keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang penjelasannya seperti berikut. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua. 1. Merupakan amal yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayul a'mal yahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun, qala summa birrul walidaini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apa yang lebih dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat tepat waktu. Kemudian apa? Beliau jawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. 2. Memudahkan orang mendapatkan rezeki. Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizkihi fal yabarra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. 3. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan pintu masuk surga. Al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adi dzalika albab au ikhfathu. Orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad.
4. Mampu mendapat ridho Allah. Ridho Rabbi fi ridhol walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Berbakti kepada kedua orang tua itu amal yang paling utama. Ya Rasulullah, ayyul amali afdol? Qol as-salatu ala wa'maikotiha. Qultu thumma ayyun? Qala thumma birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling afdol, utama? Rasul menjawab, sholat pada waktu-waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, marilah kita menjaga pintu surga dengan penjagaan yang sebaik-baiknya. Pintu tersebut dekat dengan kita, di depan mata. Maka janganlah orang tua itu dibuat sedih, dibuat sakit hatinya, dibuat tidak bisa tidur, menderita, dan seterusnya. Namun, bahagiakanlah mereka, jadikanlah hatinya senang, doakanlah selalu mereka berdua, mohonkanlah ampunan kepada Allah, mohonkanlah umur panjang, kesehatan, yang umurnya barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, yang diantara keutamaan-keutamaan yang saya sebutkan tadi, masih ada keutamaan-keutamaan yang lain, yang diantaranya kita melakukan silaturahim kepada saudara-saudara kedua orang tua, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya. Selanjutnya kami haturkan penjelasan seperti berikut. Di antara cara berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah tiada. 1. Berbakti kepada saudaranya. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqol inni atnabtu dzamban aziman fahali min taubah. Faqol halaka min qol la. Qala fahalaka min khala. Qala na'am. Qala fabirroha. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, saya telah melakukan dosa besar, apakah masih bisa diterima tobatku? Beliau bertanya, kamu masih punya ibu? Dia jawab, tidak. Beliau bertanya, kamu masih punya bibi? Dia menjawab, iya, masih. Beliau bersabda, berbaktilah kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. 2. Selalu mendoakan keduanya. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun sholihun yad'ulah. Bila seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali berasal dari 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Berbakti kepada saudaranya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin li yusalliya 'alaiha wa qala hal 'alaihi min dainin qalu la fa shalla 'alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqal hal 'alaihi min dainin qalu na'am qala sallu 'ala sahibikum. Qala Abu Qatadah alayya dainuhu ya Rasulullah fasalla alaih. Bahwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan jenazah seseorang untuk disolatkan. Nabi bertanya apakah jenazah ini mempunyai hutang. Mereka para sahabat menjawab tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya. Setelah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan jenazah yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka menjawab ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, sholatkanlah jenazah temanmu ini. Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyolatkan jenazah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Bersedekah untuk keduanya. Inna ummiyatulitat nafsaha walam tusi wa adunuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am tasaddaq anha. Ibuku mati mendadak sementara beliau belum berwasiat. Saya yakin andaikan beliau sempat berbicara, beliau akan bersedekah. Apakah beliau akan mendapat aliran pahala jika saya bersedekah atas nama beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, bersedekahlah atas nama ibumu. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami haturkan, yaitu tentang besar pelajaran dari lafal ihsana dan husna, yang mana keduanya artinya sama, yaitu berbuat baik. Yang dimaksud adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Semoga kita bisa mengamalkan dengan baik dan selalu dimudahkan oleh Allah, dan selalu kita dilestarikan atau istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.